Jadi kita bikin amunisi dulu. Kenapa? Ya kan kuncinya di situ. Amunisinya nggak benar, kosonnya nggak benar nanti. Ya. Kalau belum nambah, kita lanjut. Monggo silakan. Bagikan di mana aja, ya. Monggo silakan aja. Ayah live di medsos artinya ayah kan membolehkan siapapun untuk meneruskan, menyebarkan. Monggo, ya. Silakan. Bahkan ayah senang. Kenapa? Artinya keilmuannya kan bisa lebih banyak lagi yang akan bisa ikut belajar. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang praktek, kemudian hasilnya bisa terasa, kan alhamdulillah. Ya. Kan tujuan utama KP2M itu. Ya. Jadi kita nggak ada hal-hal yang khususan gitu loh. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Enggak, silakan aja. Yang nggak boleh itu cuma satu. Jualan mengatasnamakan KP2M. Titik. Itu aja yang nggak boleh. Ya. Misal. Banyak kok, ayah tahu, bukan 1-2 orang, bukan puluhan, mungkin ratusan, bahkan mungkin lebih yang bikin sendiri. Habis itu setelah dia bisa, dia jualkan, ya silakan aja, nggak masalah, ya. No problem buat ayah, silakan aja, selama itu bisa membawa manfaat buat semua. Tapi mohon maaf, namanya jangan disamakan dengan yang biasa diberi nama oleh komunitas kita. Oke, satu. Yang kedua, tidak boleh mengatasnamakan komunitas. Dan sekarang ini di Tenggarai ada, ya, bahkan banyak mungkin. Ayah tahu kok, banyak laporan ke ayah yang menjual nama KP2M, padahal untuk bisnis sendiri itu nggak boleh. Karena seperti di awal, ya, ayah sudah ngasih tadi tahu, kalau ada yang seperti itu sama dengan mencemarkan nama KP2M, ya. Maka bisa kita tuntut nanti, ya. Kalau untuk pribadi ayah, sebodo amat, aku nggak peduli orang mau apa silakan. Tapi ketika membawa atas nama KP2M, mohon maaf, itu nggak bisa, ya. Ada aturannya. Oke, kita mulai aja lah, ya. Kita mulai aja cara membuat booster perangsang buah atau perangsang bunga, ya. Sudah siap semuanya? Catatannya sudah siap? Monggo dicatat. Bahannya, silakan ditulis. Cara buat besar bahannya: 1. Buah sawo matang. Kalau ingin sempurna, gini, matang itu benar-benar matang di pohon, ya, matang di pohon. Tapi kalau masak biasanya udah jatuh. Jangan, nggak boleh pakai yang sudah jatuh, yang masih ada di bawah. Tapi nggak mentah, ya, sudah tua lah, ya, matang tua maksudnya, ya. Itu 5 kg. Buah sawo 5 kg yang matang, usahakan tua di pohon, ya, tuanya di pohon. Nomor 2, mecin 1 on, mecinnya 1 on. Terus nomor 3, kurma. Kalau ada kurmanya, kurma mentah. Tapi kalau nggak ada, ya kurma biasa yang suka dijual, yang udah dibikin manisan juga nggak apa-apa, ya. Kurmanya setengah kilo tanpa biji. Susu murni 1 liter. Susu murni 1 liter. Sudah. Telur bebek 3 butir. Kalau telur ayam kampung berarti 6, ya. Jadi kalau sudah, ini dengerin. Pilih salah satu yang ada di tempat hidangan apa. Boleh pakai kuncup bunga, ya, terserah bunga apa aja. Kalau saran ayah yang bagus pernah ayah coba itu bunga kangkung yang lagi berbunga. Kalau ada, pilih aja, mana aja yang gampang, ya. Mau yang sudah mekar boleh, tapi kalau yang paling bagus malah yang masih nguncup, ya, belum mekar, masih kuncup. Bunga dari kangkung silakan, bunga apa aja lah pokoknya, yang besar-besar tapi bunganya jangan yang kecil-kecil.
Pilih aja apa aja lah. Pohon durian lagi berbunga, bunganya mau diambil silakan. Tapi sayang ya. Banyak bunga-bunga lah ya. Bunga hiasan pun boleh ya. Tapi yang selagi proses nguncup kayak bunga mawar juga silakan. Apa aja lah bunga-bungaan ya. Bunga apa saja bebas. Nah terus ngambilnya itu sama kayak waktu di biotonik. Pagi sebelum jam 6 atau sore di atas jam 5. Malam boleh silakan. Bunga sepatu boleh ya. Kalau ada bunga sandal juga boleh. Pokoknya bunga-bungaan ya. Tapi yang masih nguncup yang paling bagus ya. Paling nguncup. Pilihlah apa aja lah salah satu ya. Semakin besar jenis bunganya itu semakin bagus. Ya. Baik. Jangan yang kecil-kecil. Bunga cabai kan kecil-kecil susah ya. Itu kurang lebih 1 on ya, kuncup bunganya itu 1 on. Apa saja lah bebas, pilih salah satu lah bunga apa ya. Boleh nggak digabung-gabung bunganya, karena ini cuma dapatnya misalkan setengah on, yang ini setengah on, silahkan aja ya. Nggak satu macam pun nggak masalah. Oke ya, lanjutin. Bunga abang yang nggak boleh, bunga desa boleh. Bunga abang nggak boleh, itu riba itu. Udah lanjutin. Ulangi tadi, kuncup bunga bebas, bunga apa aja, cara ngambilnya sama ya. Sebelum jam 6 pagi atau di atas jam 5 sore ya. Malam pun nggak apa-apa, silakan. Lanjutin. Ini nih, dengerin. Tadi kan ayah udah nyebutin susu murni belum? Halo, tolong dijawab. Lupa tadi. Susu murni tadi udah belum? Susu murni. Tadi bahannya susu murni udah belum? Udah. Oke. Nah ini tadi lupa ya, ada yang lewat tadi. Untuk susu, untuk booster boleh pakai susu murni, tapi boleh ini, awas ini ada kelonggaran, boleh pakai susu kaleng. Saya pernah coba pakai susu kaleng, hasilnya bagus juga, ya, hampir mirip. Awas untuk booster. Tapi kalau untuk biotonik nggak boleh, harus susu murni. Ulangi, ini untuk booster boleh pakai susu kaleng. Cumanya kalau pakai susu murni itu 1 liter, kalau pakai susu kaleng itu 2 kaleng minimalnya. Ya, boleh nggak pakai susu bubuk? Boleh, terserah. Merek apa aja, ya. Susu bubuk yang buat bayi, ya. Nah kalau pakai susu buat bayi itu 500 gram. Ya susunya udah kadaluarsa, boleh nggak? Silahkan, nggak masalah. Kecuali susu murni harus segar. Kalau susu kaleng kayak apa ya? Nggak ada ya susu kaleng. Susu kental gitu maksudnya, bukan susu kaleng. Kaleng kan nggak punya susu. Jadi kalau susu kental manis ataupun susu bubuk, seandainya udah expired, nggak apa-apa, pakai aja, ya. Saya pernah nyoba, alhamdulillah hasilnya bagus juga. Ya. Jadi nggak wajib susu murni. Tadi kelewat ya, tadi belum terang gitu ya. Tapi sekali lagi, ya, susu berung apa susu berung. Tapi yang jelas, awas, ini khusus untuk booster. Untuk biotonik nggak boleh, wajib yang segar. Yang nggak boleh apa? Susu cicak nggak boleh, itu susah ambilnya. Apalagi susu apa? Susu nyamuk ya. Udah lanjutin, boleh, silakan aja. Silakan aja. Oke sekarang ini lanjutin bahannya. Susu tadi sudah ya, tadi ada tambahan tadi kurang, mohon maaf tadi ya kelewat. Ini kalau pengen betul-betul bagus ya, ini bagus. Ada tambahan khusus, Jika nanti mau dipakai untuk tanaman tertentu, misalnya mau dipakai untuk kita nih punya kebun durian atau punya pohon durian yang ingin kita buahkan itu kan, itu tambahannya pakailah biji duriannya, penambahan
buahnya. Itu cukup setengah kilo, ya. Kalau misalkan ini nangka, ya mangga pun sama pakai biji mangga. Biji mangga ya dalamnya itu kan. Tapi kalau cabai ya jangan ya. Untuk yang pohon-pohon keras, yang buah besar ya, silakan itu lebih bagus. Tapi awas, ayah pernah nyoba ketika ayah pakai penambahan biji durian, aku pakaikan ke alpukat, hasilnya nggak maksimum. Oke? Jadi untuk alpukat ya pakailah biji alpukatnya. Itu ternyata hasilnya lebih bagus daripada nggak pakai. Tapi khususon untuk buah itu sendiri. Bijinya yang ambil dari buah lain. Ya, paham ya? Kalau petik mana ada bijinya, Om? Lanjutin. Gula, ya lanjutin. Gulanya setengah kilo, gula aren, ya. Terus, nah ini, yang ini, untuk booster ini, air kelapanya 5 liter, usahakan dadakan air kelapanya, bukan dari pasar. Kemudian ada penambahan air cucian beras juga 5 liter. Terus tadi madu ayam udah bilang belum? Kalau belum tambahin madunya 100 ml. Kita ulangi tadi, ya. Tanamannya madu. Nah, yang tadi, biji yang tadi itu khususon untuk buah-buah tertentu. Soalnya begini. Ya, saya ingin bikin sekali, tapi nanti ini bisa untuk buah-buah yang lain khususon. Boleh nggak? Boleh. Dipisahkan aja bijinya. Misalkan gini maksud saya. Misalkan dari yang tadi yang standar, itu bikin dulu jadi. Oke? Bikinkan dulu jadi. Kalau untuk duren, tinggal ditambahkan dengan ekstrak biji duren. Kalau untuk alpukat, ekstrak biji alpukat gitu aja. Jadi nanti bisa untuk semua. Kalau jenengan bikin sekaligus gorento, nanti dipakai untuk yang lain kurang bagus, ya. Gitu. Ya. Nah, cara memisahkannya fermentasinya gimana? Fermentasi untuk gue. Bisa nih, duren ya, ambillah sekilo misalkan. Itu airnya kurang lebih sekitar 3 liter. Ekstrak, habis itu fermentasi dengan GRR juga sama. Ya. Oke, lanjutin dulu. Tadi udah selesai gula setengah kilo, ya. Habis itu apa? GRR-nya 100 ml kalau yang pengembangan. Kalau GRR 21 cukup 1 tutup. Boleh dicicip sama yang buat nggak? Yang enak itu. Booster tuh enak. Ya orang sama dengan jus kan. Ya, nah enak itu. Yang enggak lah, nggak boleh direbus. Ya bar jalan lah, Sarli. Ya mentah lah Om. Lupa, dulu ada yang nanya gini. Ya boleh nggak pakai jantung pisang? Boleh, bagus. Jantung pisang, tahu kan jantung pisang? Jadi misalkan gini. Tadi kan ada kuncup bunga. Nah, kuncup bunga boleh nggak diganti dengan jantung pisang? Nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Ya, air kelapanya 5 liter, air cucian berasnya 5 liter. Awas, air cucian beras 5 liter itu dari beras 5 kilo. Jadi 1 kilo beras, airnya 1 liter. Kental nantinya, ya. Kalau nggak ada, oke. Sekarang cara pembuatan. Cara ngebuatnya, sawo cuci dengan air hangat, ya. Micin yang bagus mereknya apa? Merek Angel, kalau ada. Apa aja, bebas. Buah sawo kita cuci bersih dengan air hangat. Bijinya buang. Jadi yang kita ambil buahnya sama kulitnya. Kulit-kulitnya kita blender, ya. Jangan dikupas. Oke? Sama kuncup bunga pun kita cuci air hangat. Kalau mau pakai jantung pisang pun sama cuci air hangat. Pokoknya semua dicuci dengan air hangat, semua bahan-bahan, ya. Kecuali telur. Kalau telur cuci dulu dengan air sabun kalau telur, ya. Kurma nggak usah dicuci. Kurma buang bijinya ya, awas. Anggap semua sudah kita cuci, kita bersihkan, ya. Kita sterilkan, blender semua. Pakai air kelapa, juga pakai air cucian beras, juga bisa pakai susu. Ya. Pokoknya semuanya wajib di blender. Mau susunya di blender, oke.
Apalagi kalau susunya susu bubuk pakainya ya harus di blender juga. Kental manis pun sama harus di blender. Pokoknya semuanya harus di blender tanpa terkecuali ya. Nah, gula tetap terpisah. Diapain dulu? Direbus dulu dengan air 1 liter aja ya. Pokoknya nanti totalnya harus jadi 11 liter totalnya nanti. Air kelapa 5, air cucian beras 5, terus apa? Air gula 1. Susu dianggap nggak ada ya. Susu dianggap nggak 1 liter nggak. Kalaupun pakai cair susu murni kita nggak dianggap ada ya, nggak dianggap 1 liter maksud saya. Kenapa? Karena kan ketika pakai susu bubuk kan nggak di liter, paham ya? Boleh pakai bunga apa aja, yang penting masih kuncup, jangan yang sudah mekar ya. Yang semakin gede bunganya semakin bagus. Habis itu blender semua, selesai blender semua, baru gabungkan semuanya, terakhir GRR-nya ya. Habis itu fermentasi sama, minimalnya 3 minggu. Yang bagus 3 bulan untuk booster. Ulangi, kalau ingin sempurna boosternya itu 3 bulan fermentasinya. Sejelek-jeleknya 3 minggu. Teknik fermentasi nggak usah diterangin ya, sama standar sudah. Fermentasi sudah, tinggal disaringkan. Nah, nanti kita punya cairan booster sebanyak 11 liter. Terus gimana cara aplikasinya? Aplikasinya per tangki itu 100 mili untuk tanaman apapun. 100 mili per tangki. Nah, kalau ada penambahan untuk khususon, misalkan tadi ekstrak biji untuk tanaman alpukat, tambahan dari biji alpukat ya, itu 50 mili per tangki. Jadi nanti total jadi 150 kan. Booster biasanya 100. Kalau untuk durian berarti ekstrak biji durian, kalau untuk alpukat berarti ekstrak biji alpukat. Teknik mengekstraknya begini. Misalkan ini alpukat misalkan. Jadi alpukatnya cuci bersih, kemudian kita blender dengan air 3 liter, kalau bisa air matang ya. Habis itu kasih gula kurang lebih 1/4 kilo, kemudian GRR-nya 50 ml juga cukup. Fermentasikannya sama, 3 minggu juga. Paham ya? Ampasnya bisa dipakai enggak? Ampasnya paling cuma segini. Ya. Buang aja, taburin aja ke tanaman. Oke, ulangi. Itu dosis untuk booster 100 ml per tangki. Mau teknik spray silahkan, mau dikocorkan silahkan, mau diinfuskan ke tanamannya silahkan. Untuk tanaman keras ya, tanaman besar silahkan aja. Pengalaman saya, untuk tanaman apapun ya, misalkan entah di horti, entah cabai, entah tomat, awas hati-hati pemakaian booster. Jangan sampai salah kaprah. Masuk booster untuk tanaman yang semusim seperti padi, jagung, kedelai, ataupun yang tidak semusim seperti cabai, terong, tomat, melon, buah-buahan ya. Itu aplikasinya lihat tanaman itu sendiri. Contoh, maksud saya begini. Ketika jenengan nanam padi, maka umur 50 hari booster baru boleh masuk. 1. Contoh yang kedua, misalkan jenengan nanam cabai, ya. Ketika umur sebulan jenengan aplikasikan booster, maka insya Allah cabainya jadi berbunga, padahal pohonnya baru segini tingginya. Hati-hati. Jadi sesuaikan dengan fasenya masing-masing tanaman. Terkecuali untuk tanaman keras ya, seperti buah-buahan ya, mangga, alpukat, rambutan, durian, pisang, itu boleh kapan saja. Pengalaman saya biasanya aplikasi sekali 2 kali, paling banyak biasanya 2 kali, itu bisa berbunga di luar musim ya. Paham ya? Aplikasi boleh dicampur pupuk nggak? Ya iya, mau nggak wae. Kayak bilang tadi di konser pun silakan ya. Tapi dengan pupuk generatif
generatif tentunya. Ya generatif lah, orang namanya booster untuk generatif, untuk pembungaan. Awas, jangan sekali-kali disemprotkan ke apa? Ke masa vegetatif. Nanti langsung berbunga, kan nggak lucu. Misal nih, aku pernah punya pengalaman. Ayah nyamai cabai, ya. Umur 21 hari, salah ngambil. Harusnya biotonik, aku yang masuk malah booster. Nggak sampai seminggu, tingginya baru 10 cm, udah keluar bunga. Puntet lah akhirnya. Ya, hati-hati ya. Jadi aplikasi booster ini saat masuk masa generatif. Biasanya masa generatif itu separuh umur biasanya. Ya, oke, paham? Ya. Jadi sekali lagi aplikasinya silakan mau dispraykan silakan, dikocorkan silakan, digabungkan dengan pupuk generatif juga monggo silakan, ya. Mau diinfuskan silakan, monggo wae. Sekali lagi untuk tanaman semusim separuh umur, kayak jagung, padi separuh umur, ya. Kalau untuk tanaman yang itu berbuahnya tidak sekali habis kayak cabai, terong, timun, itu kan nggak sekali habis. Itu masuk pas separuh umur dia. Habis itu aplikasi seminggu sekali. Boleh digabungkan dengan pupuk generatif, gitu ya. Kita pun lihat kondisi tanaman juga. Ketika dipandang ternyata kurang, bisa dimajuin 5 hari sekali. Oh ternyata bagus, bisa 10 hari. Itu lihat kondisi tanaman masing-masing ya. Paham ya? Jadi tidak mutlak harus seminggu. Nggak, lihat kondisi tanaman masing-masing. Oke. Ya, karena tiap orang tentu kan nggak sama juga toh. Ya. Itu untuk besar bahan sudah, cara buat sudah, cara aplikasi sudah. Sekali lagi, nanti jangan silakan bikin dulu. Kenapa? Semua itu kembali ke jam terbang. Semakin sering bikin, insya Allah akan semakin menjiwai. Akhirnya punya naluri, punya insting, insya Allah. Ya, jam terbang nanti ujung-ujungnya. Ya. Jangan kapokan kalau ingin berhasil. Oke. Yang baru nyoba sekali, selesai. Bubar jalan. Udah, sebentar itu dulu. Ini udah azan maghrib di sini. Untuk pembahasan booster, saya cukupkan sekian. Ya. Monggo praktekkan semuanya. Kalau memang betul-betul ingin hasilnya lebih bagus. Ya. Monggo usahakan ikutin pakem apa adanya. Biar hasilnya maksimal juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita live lagi mungkin besok ya dengan materi yang berbeda tentunya. Rencananya besok kalau nggak ada halangan kita bahas bagaimana cara membuat Roma dalam Roma. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Silakan praktekkan, sudah bisa hasilnya bagus, ajarkan sama yang lain, tetangga kita, saudara kita, siapapun misalnya kita, biar ilmu jenengan pun jadi barokah, insya Allah ya. Kita jadi dulu, sekali lagi mohon maaf.